lagi dengan aku. Kali ini aku akan jelasin salah satu materi dari buku pengambilan keputusan manajerial. Untuk itu, ikuti terus ya dan jangan di skip. Oke. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup. Teman-teman, langsung aja di sini aku akan menjelaskan tentang teori game atau teori permainan. Di mana game teori atau teori permainan ini pertama kali diperkenalkan oleh Ezra Miller pada tahun 1913. Nah, dalam teori permainan ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu zero sum game dan yang kedua non zero sum game. Ini akan aku jelaskan satu persatu. Yang pertama zero sum game, di mana dalam prakteknya menggunakan prinsip win-loss, di mana keuntungan yang diterima salah satu pihak relatif seimbang dengan kerugian yang diterima oleh pihak lain. Nah, untuk yang kedua non zero sum game, dalam praktiknya di mana keuntungan yang diterima salah satu pihak tidak sama besarnya dengan kerugian yang diterima oleh pihak lain. Jadi dalam non zero sum game ini pihak yang mendapat kerugian masih bisa memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak relatif maksimal. Nah, dalam non zero sum game ini ada 3 tipe. Yang pertama yaitu dilema si penakut atau chicken run, yang kedua dilema orang bercinta, dan yang terakhir dilema tahanan. Saya akan jelasin satu persatu. Yang pertama yaitu dilema si penakut atau chicken run, di mana dalam dilema ini menggunakan prinsip win-loss dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu di mana kedua pihak yang saling berhadapan dengan memaksakan kehendak saling menggertak. Yang kedua, di mana kedua pihak ini tidak mengetahui informasi yang cukup. Dan yang ketiga, di mana salah satu keuntungan yang diperoleh di atas kerugian pihak lain. Yang kedua, yaitu dilema bercinta, di mana dalam dilema ini salah satu pihak harus mengalah untuk kepentingan pihak lain, tapi di lain waktu kepentingannya lah yang harus dipenuhi. Yang ketiga, dilema tahanan, di mana dalam permainan ini tuh sering banget disebut dengan permainan adu domba, di mana manajer itu dihadapkan dari beberapa peserta yang tidak mengetahui informasi satu sama lain. Nah, itu di sini saya akan menjelaskan satu contoh dari salah satu dilema non zero sum game itu, yaitu dilema si penakut atau chicken run. Contohnya tuh kayak tawar-menawar antara pihak HRD dan juga serikat pekerja, di mana serikat pekerja ini tuh menginginkan untuk kenaikan gaji, sedangkan pihak HRD itu menolak atau tidak menyetujui dengan alasan efisien. Nah, jika keduanya fokus dengan kondisi masing-masing atau bertahan dalam posisi masing-masing, maka disebut dengan loss-loss. Tapi jika salah satu pihak ada yang mengalah atau itu disebut dengan prinsip win-loss. Nah, itu yang bisa aku sampaikan sedikit tentang zero game dan juga non zero game. Membicarakan tentang pengambilan keputusan, di sini saya telah mengambil keputusan dengan memberikan barang kesayangan saya ke salah satu teman saya, yaitu barangnya itu sepatu, di mana dia lebih membutuhkan daripada saya. Contoh tersebut juga menjelaskan tentang superego, di mana superego sendiri yaitu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Nah, itu saja yang bisa aku jelaskan tentang teori game ini atau game teori permainan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di channel aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.